warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Kalian berdoa di rumah, Ibu pimpin dari sini ya. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, walaupun kalian belajar di rumah, tetap semangat ya. COVID-19 bukan penghalang untuk kita belajar menggapai cita-cita. Jangan lupa ya anak-anak, di masa pandemi ini tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Masih ingat tidak anak-anak dengan protokol kesehatan? Pertama, cuci tangan pakai sabun. Kedua, jaga jarak, hindari keramaian. Ketiga, menggunakan masker bila berpergian. Banyak bermain di luar rumah ya anak-anak. Di rumah saja lebih baik. Anak, masih ingat dengan tepuk PPK-nya? Mari kita tepuk PPK. Ibu pimpin dari sini ya. Siap. Kalian berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sudah tepuk PPK, kita tepuk lagi supaya kalian lebih semangat belajarnya, yaitu kita tepuk siap belajar. Nah, tepuk siap belajar ini, ya ikuti ibu ya, siap. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Semangat belajar. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga, yaitu tentang kisah petani dan anak harimau. Nah, sekarang kita akan belajar tema kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran keempat. Setelah video pembelajaran ini selesai, kalian ibu harapkan dapat mengurutkan pesan dalam dongeng yang disajikan dalam video pembelajaran ini secara rinci. Kedua, menjelaskan makna berbagai sifat individu di lingkungan sekitar. Ketiga, melakukan gerak permainan sederhana dan tradisional. Ini di kelas Beni ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Anak gembala dan serigala. Ini adalah dongeng tentang anak gembala dan serigala. Diperankan oleh Beni dan teman-temannya. Nah, di sini ada tokohnya. Misalkan tokoh orang kampung 1, orang kampung 2, ada anak gembala, ada tuan anak gembala. Nah, di sini juga ada narator. Narator ini adalah orang yang mengatur alur cerita. Dalam anak gembala dan serigala ini, nanti kalian bisa berperan. Ada yang menjadi narator, ada yang menjadi orang kampung 1, ada yang menjadi orang kampung 2, ada yang menjadi anak gembala. Nah, akan kalian saksikan dongeng anak gembala dan serigala ini. Anak gembala dan serigala. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana. Apabila dia melihat serigala, dia teringat ucap tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus bertiak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir,
bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Ada serigala! Serigala! Tolong!" Seperti dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak, cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. "Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" "Kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua." Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. "Tolong! Tolong, ada serigala! Tolong!" Serigala memakan domba. "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini." "Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong." "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu." Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. "Serigala! Serigala! Tolong, ada serigala! Tolong! Tolong!" Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Setelah kalian membaca dongeng Anak Gembala dan Serigala, ada pesan yang terkandung dalam dongeng Anak Gembala dan Serigala, yaitu kita tidak boleh berbohong pada orang lain. Semisal kita sering berbohong, ketika kita jujur, orang lain tidak akan percaya. Masih semangat belajarnya? Mari kita lanjutkan belajarnya. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu, dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat, dan suka makanan sayur. Bukannya hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Tuliskan 4 sifat dari 3 orang teman sekelasmu. Bagian tengah diisi nama teman, bagian luar diisi dengan sifat-sifat dari teman. Contoh, Edo. Edo sifatnya rajin, penolong, ramah, dan lucu. Selanjutnya, kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Di tengahnya, kalian isi nama teman kalian. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Benny dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan lompat menggunakan tali. Nah, anak-anak, silakan kalian gerakan melompat seperti gambar di layar ini. Pernahkah kalian bermain lompat tali? Permainan lompat tali berguna untuk melatih kekuatan fisik. Permainan lompat tali dapat dilakukan secara perorangan dan secara kelompok. Setelah kita membaca Anak Gembala dan Serigala, kita dapat mengambil pesan dari dongeng ini, yaitu bahwa pembohong tidak akan dipercaya lagi walaupun mereka berkata benar. Ingat ya anak-anak, jangan berkata bohong. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki teman-teman kita di kelas kita diantaranya ada yang lucu, ada yang rajin, ada yang penolong, ada yang ramah, dan lain-lain. Nah, yang ketiganya, setelah kalian belajar di rumah, kalian dapat melakukan gerakan sederhana dan tradisional seperti lompat tali. Nah, mungkin sampai di sini video pembelajaran hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.